Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita menuju ke pertemuan praktikum kita yang ke-19 tentang penulisan struktur kontrol. Nah, tujuan belajar kita kali ini adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, dapat menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah berulangan, menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan nested loop. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu tentang mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Nah, alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Macam-macam perintah if ada 3. Yang pertama if, then, and if. Lalu if, then, else, and if. Dan yang terakhir adalah if, then, else, if, and if. Penulisan perintah if secara umum seperti ini: if condition, then statements, lalu else if condition 2, then statements, else statements, and if. Sebagai contoh, pada gambar selanjutnya, if v_iname sama dengan Vargas, then job sama dengan sa_rep, departemen nomor 80, and if. Perintah case. Nah, perintah case hampir sama dengan perintah if. Yang kita masukkan di sini adalah selector. Case selector when expression 1, kondisi yang pertama, then result. When expression 2, kondisi yang kedua, then result. Dan selanjutnya berakhir dengan end. Sebagai contoh di gambar di bawah ini ada case v grade saat A maka nilainya adalah excellent, jika B very good, jika C good, jika yang lain tidak ada grade seperti itu. Kondisi boolean. Nah, kondisi boolean ini hampir sama seperti dengan pemrograman yang lainnya ya. Jadi di sini v_flag diisi dengan kondisi logika dari pre-order flag dan available flag. Nah, selanjutnya adalah struktur control loop. Jadi secara umum struktur control loop seperti ini. Kita loop, kemudian di bawah kita tuliskan exit when condition tertentu, dan terakhir kita end loop. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jadi di sini ya, exit when condition. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan secara otomatis. Nah, sebagai contoh seperti ini. Di bawah kita lakukan loop untuk melakukan insert location ya, sebanyak 3 kali. Jadi loop ini berakhir jika counter ini memiliki nilai lebih dari 3. Jadi kita loop berakhir pada saat counter lebih dari 3, lalu kita end loop. While loop hampir sama seperti loop biasa ya. Bedanya kondisi kita taruh di awal. Sehingga while loop ini dia ada kemungkinan tidak dijalankan sama sekali karena kondisi dicek di awal. Sedangkan loop biasa tadi dia dijalankan minimal sekali karena kondisi dicek di akhir. For loop hampir sama juga dengan while loop, hanya saja batasannya kita tentukan di awal. Jadi for i in 1-3 loop, batasan dan jumlah perulangan sudah kita tentukan di awal seperti ini. Nah, selanjutnya untuk nested loop secara umum sama dengan pemrograman yang lainnya.
Jadi seperti ini. Loop di luar kita gunakan sejumlah ini ya, exit when v counter lebih dari 10. Nah, lalu di dalam outer loop ini kita beri inner loop. Oke, seperti ini kita exit outer loop when total down sama dengan yes. Baik, sekian saya rasa untuk pertemuan kita tentang penulisan struktur kontrol praktikum ke-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.